jam tayang setelah 1 tahun alias 12 bulan. Apakah nanti akan hilang atau bagaimana? Untuk memenuhi bermitra dengan program partner YouTube, itu tentunya harus memenuhi syarat minimal. Syarat minimalnya itu adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, khusus untuk jam tayang itu ada tambahannya, itu adalah selama 12 bulan terakhir. Itu catat ya, selama 12 terakhir. Nah, untuk ini kasusnya itu apabila sudah melebihi dalam 12 bulan alias 1 tahun, apakah itu akan hilang ataukah akan mengulang atau bagaimana kira-kira ya. Ini saya akan mengulas pertanyaan yang masuk melalui blog saya, namanya Lupa. Jadi sebenarnya kayak gini, ini menurut opini saya dan sedikit menganalis dari channel-channel saya sebelumnya dulu, yang sebelum monetisasi selama 1 tahun. Jadi memang ada ketentuan 1K dan 4K itu adalah minimal patokan tim YouTube ataupun programnya YouTube, sistemnya YouTube untuk menganalis. Jadi ketika pengajuan, apakah syarat itu bukan pengajuan ya, ketika 1 tahun apakah channel itu sudah mencapai 1K atau belum, subscribernya dan juga jam tayangnya sudah 4K apa belum. Nah, itu adalah minimal itu ada 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi itu hanya minimal, artinya minimal. Pada video sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang hal ini. Jadi tentang jam tayang ya, nanti linknya di bawah deskripsi ataupun di sini. Jadi kalau menurut pendapat saya itu adalah minimal supaya tetap aktif, konsisten. Artinya pihak YouTube pun tidak mau memiliki kreator ataupun menggabungkan kreator dalam partner YouTube atau bisa monetisasi itu apabila channelnya atau kreatornya itu embut-embutan. Embut-embutan maksudnya kayak gini, uploadnya mungkin dalam sebulan ya, bulan sekarang misalnya bulan November upload, nanti sampai November selanjutnya itu upload mungkin hanya 4 video dengan waktu yang tidak teratur, tidak konsisten. Nah, itu kan menjadi pertimbangan bagi YouTube. Jadi YouTube itu istilahnya hanya mau merekrut kreator-kreator yang benar-benar aktif dan konsisten. Karena di sana juga ada catatannya seperti itu. Itu hanyalah minimal untuk penilaian. Jadi minimalnya itu memiliki 1.000 dan 4.000 itu. Jadi bagaimana, pertanyaan selanjutnya mungkin kan bagaimana apabila setelah 1 tahun tidak tercapai? YouTube juga sudah menjawab. Jawabannya bagaimana? Apabila itu tercapai, ini intinya ya, kreator itu disarankan untuk membuat video-video baru yang original, yang asli kayak gitu ya. Sudah jelas di sana dijelaskan, kreator itu suruh membuat video baru yang original, artinya buatan sendiri, bukan mengambil material-material dari orang lain ataupun bahkan re-upload. Jadi menurut saya kenapa YouTube menetapkan ketentuan itu syarat wajib ya. Jadi supaya tidak musiman, intinya ya, tidak musiman, kreator tidak musiman uploadnya sekarang entah tahu kapan, dan juga apabila channel sudah memiliki banyak video itu kemungkinan jam tayangnya akan terpenuhi. YouTube seneng kalau channel itu memiliki banyak video ya. Ya, akumulasinya dari banyak video kan akan terkumpul menjadi jam tayang yang besar. Kalaupun bisa ya susah, tapi
itu membuat beberapa video, misalnya 1 bulan, berarti dalam 12 bulan itu kita hanya bisa membuat 12 video. Tapi kan itu video yang benar-benar berkualitas, menarik atau menghibur. Intinya banyak yang nonton, itu ya bisa tercapai jam tayang. Tapi kalau yang standar semacam video saya ini mungkin yang nonton hanya puluhan, ya harus diperbanyak kuantitasnya supaya tercapai jam tayangnya dalam 12 bulan. Aman apa tidak apabila dalam 1 tahun tidak tercapai jam tayangnya? Itu aman, enggak jadi subscribernya berkurang ataupun jam tayangnya berkurang. Jam tayang berkurang itu apabila ada video yang dipotong, diedit atau dipotong, ataupun video yang dihapus sengaja oleh saya ataupun oleh YouTube karena ada pelanggaran. Itu jam tayang otomatis akan terpotong dan akan pengaruh ketika pengajuan monetisasi. Misalnya kayak gini, saya mengajukan monetisasi pas sudah jam tayangnya terpenuhi. Nah, pas di tengah-tengah ada pelanggaran hak cipta ataupun pelanggaran lainnya, akhirnya di-delete oleh YouTube beberapa videonya. Itu nanti akan berkurang jam tayangnya dan monetisasinya akan ditolak ataupun jadi dismon apabila yang sudah diterima. Nah, untuk yang pentingnya sekarang itu kayak gini ya, untuk memenuhi syarat atau menjadi program partner YouTube untuk supaya channel bisa monetisasi itu, selain dari memenuhi syarat itu 4 yang wajib dan juga kontennya baik, itu mulai dari bulan Agustus kemarin ya tahun ini, itu ada syarat lagi yaitu channelnya yang terintegrasi tentunya dengan Google. Akun Google-nya itu memiliki keamanan terverifikasi dengan 2 langkah ya, itu akan ada ya. Nah, itu bisa nanti untuk monetisasi. Jadi catatan atau poin pentingnya itu adalah 1, apabila tidak mencapai dalam setahun itu aman-aman saja, silakan dibuat video barunya yang orisinal. Itu yang penting menurut YouTube ya. Ini juga saya mengutip dari YouTube sebenarnya loh. Dan selanjutnya adalah tetap konsisten dan menjadi kreator yang baik. Itu saja, Munaji berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.